Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syarifakaya, kelas 5B jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Analisis SWOT dalam Pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT itu sendiri dapat didefinisikan dengan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan analisis SWOT tersebut diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis. Strategi adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Setelah melakukan analisis SWOT, berikutnya adalah melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu strength. Faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah kompetensi khusus untuk keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan tersebut. Kedua yaitu weakness. Segala sesuatu pasti memiliki kelemahan adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Ketiga yaitu opportunity. Opportunity atau peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan. Yang keempat atau threat. Threat atau ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi maju dan peranannya sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh dari analisis SWOT dalam lembaga pendidikan. Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi serta kesempatan dan ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Tentunya, dalam menganalisis SWOT tidak hanya terjadi di dalam lembaga Karang Taruna saja, ataupun dalam lembaga usaha lainnya. Tentunya di lembaga pendidikan pun ada. Nah, di sini terdapat berbagai contoh analisis SWOT dalam lembaga pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu kekuatan. Contohnya knowledge atau kepakaran yang dimiliki. Kedua, lulusan dihasilkan atau pelayanan yang unik. Yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan sosialisasi lembaga pendidikan. Yang kedua, lulusan yang tidak dapat dibedakan dengan lulusan lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan lain. Yang ketiga, peluang. Contohnya sebagai lembaga yang terus berkembang dan pendidikan merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Yang keempat yaitu ancaman. Contohnya yang pertama, adanya lembaga pendidikan Islam baru di area yang sama. Kedua, persaingan harga dengan lembaga pendidikan lain. Materi yang berikut yaitu analisis strategi SWOT di dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana maupun dana yang tersedia. Pencermatan dilakukan dengan mengelompokkan atas hal-hal yang merupakan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Yang pertama yaitu contohnya analisis siswa atau peserta didik, kedua analisis tenaga kependidikan, dan yang ketiga analisis kurikulum, materi pendidikan, dan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu analisis lingkungan eksternal.
Analisis lingkungan eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.